Saya akan berbicara tentang peran orang tua dalam pendampingan iman anak. Anak beriman itu karena orang tuanya. Itu. Memang beriman adalah anugerah Tuhan ya, tapi what children see, what children do. Kalau misalnya bapaknya sambil merokok dan mengatakan, anak-anak merokok tuh enggak bagus ya, kamu jangan merokok ya. Enggak bisa, karena dia sambil merokok ketika memberitahukan. Karena itu apa yang dilihat oleh anak, itulah yang akan dia lakukan. Demikian halnya dengan orang tua. Saya mulai dengan situasi anak sekarang. Situasi anak zaman sekarang, saya hanya menggambarkannya miris, itu saja. Karena semuanya ada di media sosial, kita bisa tahu apa saja di situ. Dan sebagai imam di kota besar, saya mendapat banyak sekali cerita tentang anak-anak. Luar biasa, saya tidak harus menggambarkannya di sini, Anda pasti juga tahu. Artinya apa bagi kita? Artinya tantangan besar untuk mendidik anak-anak kita. Tantangan besar sekali. Ini Angie yang mendampingi anak-anak pasti punya banyak sekali pengalaman. Tantangan besar untuk orang tua, tetapi juga untuk gereja. Gereja juga berkepentingan ya. Kalau keluarga tidak bagus, gereja pasti tidak bagus. Gereja itu terdiri dari keluarga. Karena itu gereja mempunyai kepentingan, orang tua mempunyai kepentingan, kita bekerja sama. Mulai dari Anda saja saya berani kok. Yakin saya kalau punya solid, anggota yang solid pasti bisa. Kalau tidak salah Soekarno atau Gandhi dia mengatakan, Soekarno saya kira. Beri saya 10 orang muda yang berkualitas, berdedikasi, berdeterminasi. Saya akan mengubah dunia. 10 orang. Saya juga yakin sekali. Beri saya 10 orang yang punya karakter bagus, masa depan gereja akan beres. Dan karena itu saya semangat sekali. Kalau situasi seperti itu apa yang salah? Saya mendampingi salah satu anak muda yang dia depresi, anak muda, umur 16 kalau tidak salah, SMA 2 kalau tidak salah. Karena dia sudah terlibat begitu banyak hal yang saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Anak 16 tahun. Sampai seperti itu. Dia terjebak, tapi ya tidak bisa keluar. Dan orang tuanya bingung, saya juga ikut bingung. Tetapi intinya kita bisa menyembuhkan itu dari keluarga. Saya percaya akan keluarga. Karena itu saya mulai dari keluarga, baru kepada anak-anak, baru kemudian kepada gereja. Menurut saya kita mulai dengan pernikahan. Pernikahan itu mujizat Tuhan. Karena ketika Anda menikah itu sebetulnya, oke, baik. Belum ya? Kalau begitu di next, sudah ya? Nah, oke, thank you, ya. Ya, pernikahan itu mujizat Tuhan. Karena 2 orang asing bertemu dan bisa menghabiskan hidup bersama selama-lamanya. Menurut saya mujizat sekali itu. Saudara bukan, tetangga bukan, orang asing saling mengenal tiba-tiba mau memutuskan hidup bersama selama-lamanya. Itu mujizat menurut saya. Yang lebih mujizat lagi kalau bisa bertahan. Itu luar biasa. Menurut saya luar biasa sekali. Dan karena itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kalau Anda mengandalkan tindakan manusia, cinta manusia, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Nah, justru itu yang perlu dipegang. Maka saya mulai dengan mujizat dulu. Bahwa keluarga adalah mujizat Tuhan. Ada orang yang mau berjanji mencintai saya tanpa syarat seumur hidup, selama-lamanya. Ada, dan itu luar biasa sekali. Menurut saya luar biasa sekali. Saya aja nggak punya loh. Anda punya, itu luar biasa sekali. Ada yang mau mati bukan mati. Ada yang mau hidup bersama-sama selamanya loh, bersama Anda itu. Padahal kan Anda tidak selalu menyenangkan kan? Kadang-kadang menjengkelkan juga tuh. Atau menyenangkan terus. Dan ada yang mau begitu loh, bertahan loh. Seumur hidup, itu mujizat bagi saya. Mujizat.
Dan karena itu, Anda memang dikehendaki Tuhan untuk itu. Karena itu setiap keluarga hanya bisa karena mujizat. Dan yang menarik adalah ketika dua orang saling mencintai, Anda seperti Tuhan. Cinta Tuhan Anda dalam diri Anda yang saling mencintai, dan kemudian Anda menjadi seperti Tuhan, menciptakan makhluk baru. Padahal Tuhan bisa loh menciptakan dari batu, dari pohon. Bisa enggak ya kira-kira ya? Bisa enggak? Bisa, Allah Maha Kuasa. Anda tidak pilih, Tuhan tidak milih jalan itu. Tuhan memilih bekerja sama dengan Anda menciptakan makhluk baru. Ini hasilnya nih dua orang nih ya. Ya kan? Itu luar biasa sekali itu. Luar biasa. Sekarang ini ada namanya robot. Robot yang menjaga hotel, resepsionis hotel ya. Kita sering lihat ya. Hebat sekali. Tidak mungkin bisa mengalahkan kehebatannya mereka ini. Meskipun diciptakan dengan sebegitu hebatnya, tidak bisa mengalahkan mereka. Anda luar biasa menciptakan bukan robot. Dengan suami, luar biasa sekali. Dan Anda luar biasa sekali. Menjadi seperti Tuhan. Karena cinta. Dan Tuhan menghendaki itu. Saya mulai dari keluarga dulu, karena ini dasarnya. Di situ kemudian nanti tanggung jawabnya. Nah, karena lahir manusia baru, dan itu kehendak Tuhan, Tuhan tidak mau menciptakan langsung dari batu atau dari pohon, tapi lewat Anda, maka Tuhan juga punya maksud. Andalah yang bertanggung jawab mendidik mereka itu. Bukan Tuhan langsung, tapi lewat Anda. Dan Anda sungguh-sungguh bisa menjadikan anak Anda itu orang hebat atau orang tidak baik. Sangat bisa. Tergantung Anda. Maka tanggung jawab itu yang paling penting. Dan anak adalah menjadi another miracle in the family ya. Maka anak merupakan bagian tak terpisahkan dari perkawinan. Tujuan perkawinan pertama-tama adalah memurnikan cinta kasih. Dan pemurnian cinta kasih itu lewat anak. Lewat anak. Kenapa? Karena ketika kita mencintai anak, kita mencintainya tanpa pamrih. Hanya menghendaki dia jadi lebih baik. Nantinya anak itu akan berbakti kepada kita nggak tahu. Harapannya iya. Tapi saya beberapa kali menemukan kisah yang memilukan. Saya lama di Kaliori, di rumah OMI, seberangnya itu ada panti jompo. Dan kisah memilukan dari panti jompo itu banyak sekali. Ada seorang ibu yang dari Jawa Barat, dia sendiri tidak tahu dari mana karena sudah lupa. Dia sakit, bagaimana bisa masuk ke panti jompo itu? Dia diajak anaknya berobat. Lalu dia dibawa sama anaknya perempuan naik bis. Dia heran, kok naik bis? Jauh mama berobatnya. Ikut saja berobat. Sampai di stasiun Purwokerto pagi jam 6:30 pagi. Turun dari bis, ditemani duduk dulu, lalu dia bilang sama mamanya, Mama, tunggu sebentar ya, saya cari sarapan dulu. Cari sarapan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Ibu itu diantar oleh satpam ke panti jompo. Ditanyain dari mana, Jawa Baratnya tidak tahu. Kesini dengan siapa? Dengan anaknya. Anaknya di mana? Lagi beli sarapan, tidak pernah kembali. Anaknya. Dan banyak kisah seperti itu di panti itu. Intinya, memurnikan cinta. Pemurniannya salah satunya lewat anak-anak itu. Karena anak-anak hanya bisa mendapatkan perhatian. Tidak bisa dituntut memperhatikan orang tua. Anak mikir setengah mati, orang tua mikir setengah mati tentang anak. Anak belum tentu mikir tentang orang tuanya. Jujur saja itu. Nanti ketika dia besar, dia punya kehidupan sendiri. Benar ya? Karena itu orang tua dilatih mencintai atau mempunyai cinta tanpa pamrih dengan melahirkan anak itu. Ketika Anda membesarkan anak itu menjadi pribadi yang baik, Anda mencintai Tuhan tanpa pamrih. Santa Katarina dari Siena, saya senang sekali. Dia mempunyai buku judulnya Dialog. Itu isinya dialog dia dengan Tuhan. Dan dia mengatakan kepada Tuhan dalam dialog, Tuhan,
Bagaimana saya bisa mencintaimu tanpa pamrih? Karena semua yang saya dapat itu darimu. Saya mencintaimu pasti karena saya mendapatkan makan, saya mendapatkan hidup. Tidak mungkin tanpa pamrih. Bagaimana saya bisa mencintaimu tanpa pamrih? Dan Tuhan menjawab, saya menciptakan sesamamu. Kalau kita bisa mencintai sesama, kita bisa mencintai Tuhan tanpa pamrih. Karena sesama kadang-kadang tidak memikirkan kita. Kita sudah mencintai habis-habisan, dia pergi begitu saja. Sama dengan anak-anak. Itu memurnikan cinta kita. Karena itu menjadi sangat penting bagaimana kita mendampingi anak-anak kita. Ya. Dan di dalam gereja dibedakan menjadi dua, antara married life dan family life. Bedanya di mana? Married life itu masalah suami dan istri. Family life itu masalah suami, istri, dan anak. Dibedakan. Kalau ada masalah dalam married life, tidak boleh mengorbankan family life. Jadi kalau suami istri bermasalah, anak tidak boleh dikorbankan. Kami tidak bisa bersatu lagi, karena itu kami mau pisah. Tetapi anak itu punya hak, punya bapak, punya mama. Kalau orang tuanya pisah, hak anak diambil dong. Karena itu gereja tidak menghargai dua-duanya. Married life dihargai, family life juga harus dihargai. Kalau ada problem marriage life, family life tidak boleh dikorbankan. Gitu. Ya, kalau ada masalah family life, marriage lainnya dengan anak-anak berpisah. Tidak bisa. Karena dua hal yang saling melengkapi. Marriage dan family life. Dua-duanya saling melengkapi. Married life itu merupakan jalan untuk memurnikan cinta juga. Jadi ada dua, married life juga jalan pemurnian, family life juga jalan pemurnian. Kalau married life ini menarik, seru. Suami istri itu saling menyucikan, karena itu disebut sakramen. Cara menyucikannya bagaimana? Bukan berdoa, bukan yang suci-suci itu, bukan itu maksudnya. Justru yang menyucikan suami istri adalah salib yang harus dipikul oleh pasangannya atau oleh karena pasangannya. Tuhan Yesus kan berpesan, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Betul ya? Firman-Nya begitu ya. Nah, kita menjadi murid Kristus maka kita suci. Dan suami istri diberi salib yang luar biasa yang harus dipikul setiap hari. Supaya bisa jadi murid Yesus, supaya bisa suci. Salib yang dipikul oleh suami istri setiap hari itu apa? Kebiasaan pasangan yang menjengkelkan. Siapa yang punya pasangan pasti hafal. Pasangannya kalau begini nih pasti marah nih. Kalau begini pasti marah. Hafal kan lama-lama kan? Hafal. Dan pada waktu mau menikah itu rasanya, oh nanti kalau dengan saya pasti saya bisa mengubahnya. Dan sesudah sekian lama punya dua anak ini berubah enggak? Masa, jangan tertuduh terus, maaf ini hanya sekedar contoh. Biasanya tidak berubah. Orang ada yang tetap terus. Tetapi itu yang menyucikan perkawinan Anda. Kebiasaan pasangan yang menjengkelkan. Dan itu hanya bisa dipikul sampai mati. Dan persis itulah yang membuat Anda jadi murid Yesus. Tidak usah cari salib. Salibnya sudah ada, tinggal dipikul. Yaitu kebiasaan pasangan yang menjengkelkan. Dijamin itu ada terus. Tidak usah iri hati. Waduh, kelihatannya dia keluarga itu tidak ada salibnya. Enggak ada, sama saja. Sama saja. Sama-sama. Oh nanti kalau saya ganti sama dia pasti tidak. Oh sama saja, itu ada itu. Karena memang itulah jalan penyucian yang diberikan oleh. Karena itu suami istri disebut sakramen. Anda saling menguduskan. Pengudusannya lewat kebiasaan pasangan yang menjengkelkan itu. Karena kemudian Anda memikulnya setiap hari yang membuat Anda makin suci sampai saatnya tiba. Maka suami istri yang setia sampai akhir pasti suci.
Karena Anda pasti murid Kristus. Memikul salib setiap hari loh. Beruntunglah yang tidak menikah. Bukan begitu. Masing-masing punya jalannya sendiri, masing-masing punya penderitaannya sendiri. Tapi karena itu perkawinan disebut sakramen karena menyucikan. Hebat. Karena bisa mencintai tanpa syarat seumur hidup. Aku mencintaimu dalam untung, malang, sehat, dan sakit ya. Pada waktu janji dulu. Seumur hidup. Dari janji itu aja udah luar biasa sekali. Bisa mencintai seumur hidup tanpa syarat. Itu orang hebat yang bisa begitu. Yang lebih hebat lagi pasangan Anda mau berjanji begitu untuk lo. Luar biasa itu. Luar biasa nggak sih? Ya meskipun menjengkelkan tiap hari, tapi luar biasa itu. Nggak usah diganti-ganti. Dan selain itu juga yang lebih luar biasa lagi adalah yang bisa setia pada janji itu. Luar biasa sekali. Anda suci, luar biasa, dan pasti masuk surga. Itu pasti. Ditambah lagi anak. Nah sekarang poinnya, anak. Anak itu lebih berat. Karena anak hanya membutuhkan perhatian dan cinta total tanpa harus mengharapkan balasan. Kasih ibu kepada beta seperti sang surya menyinari dunia. Hanya itu. Dan ketika sudah tua, apakah dia akan kembali ke kita? Anak-anak punya kehidupan sendiri. Saya kasihan kalau ada seorang anak karena merawat orang tuanya, lalu dia kehilangan hidupnya. It's okay, itu bagus, tapi kasihan. Karena anak punya kehidupan sendiri. Dan orang tua itu sudah senang kalau menghantar anaknya ke gereja, lalu anaknya kemudian diambil oleh pria lain. Siapa yang dulu kalau pada waktu menikah dihantar sama papanya, terus dikasihkan sama calonnya. Ada yang begitu kan? Itulah orang tua. Sudah bahagia kalau bisa melihat anaknya berjalan dengan orang lain. Dan itulah kemurnian cinta. Setiap pasangan memurnikan cintanya lewat pasangannya dan lewat anak-anaknya. Maka disitulah peranan orang tua menjadi sangat penting. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Family merupakan jalan setiap pribadi menemukan orang lain yang menjadi bagian hidupnya. Kata-kata yang penting ini, menjadi bagian hidup. Apa maksudnya menjadi bagian hidup? Menjadi bagian hidup adalah menemukan relasi yang tidak lagi berdasarkan baik buruk, benar salah. Anak-anak ini kalau nakal, anakmu atau bukan? Anak itu, jadi bukan masalah baik atau buruk, tetap anaknya. Relasinya berdasarkan bagian hidup, bukan berdasarkan baik buruk, benar salah. Mestinya suami istri juga begitu. Kalau mengatakan tidak ada mantan anak, tapi ada mantan suami, itu salah. Tidak ada mantan suami, tidak ada mantan istri. Karena mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dalam janji perkawinan itu janjinya sendiri aja tidak bisa dibatalkan. Aku mencintaimu dalam untung, malang, sehat, sakit, tanpa syarat. Batalnya kapan? Enggak ada batal. Kalau ada syaratnya, saya mencintaimu asal begini. Nah, kalau asalnya tidak terpenuhi bisa batal, benar ya? Dan seumur hidup janjinya. Kapan lalu batalnya? Enggak bisa. Dalam janji itu sendiri sudah tidak bisa batal. Anda bukan lagi dua, melainkan satu. Maka sebetulnya juga tidak ada mantan istri, tidak ada mantan suami. Enggak ada. Seperti tidak ada mantan anak. Relasi suami istri, relasi anak orang tua adalah relasi yang disebut dengan bagian hidup. Relasi yang tidak lagi berdasarkan baik, buruk, benar, salah. No. Mau benar ya anak saya, mau benar ya suami saya, mau salah ya anak saya, mau baik ya suami saya, ya istri saya. Relasi yang merupakan bagian hidup. Dan karena itu selalu bersama-sama. Dan ketika kita sudah menjadi bagian hidup seseorang, kita tidak lagi sendirian.
Dan relasi itu begitu dalam sampai menjadi satu. Ada lagu dulu waktu saya masih muda, sekarang nggak masih muda sih. Ada lagu itu, Nobody's Child, I'm Nobody's Child. Kenal ya lagu itu ya? Kalau yang seumuran yang sudah pasti kenal. Nobody wants me, I'm nobody's child ya. Kisahnya itu tentang seorang anak yang buta anak yang buta di panti asuhan. Jadi kalau ada orang datang mau mengadopsi anak, dia selalu dilewati. Karena saya buta, I'm nobody's child, I never belong to anybody. Nah, kalau Anda menjadi suami istri atau mempunyai anak, Anda menjadi bagian hidup seseorang. You are nobody's child anymore. Anda tidak lagi menjadi pribadi yang tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Karena relasinya tidak lagi berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Maka suami istri kalau berantem, jangan rebutan benar, salah. Enggak penting, blas. Karena relasinya beyond baik, buruk, benar, salah. Anehnya suami istri itu seringkali berantem karena rebutan siapa yang benar. Enggak ada gunanya. Benar tapi pasangannya menderita, ngapain? Maka saya menulis buku Keluarga Surga yang Tersembunyi. Siapa yang sudah membaca buku itu? Kalau belum, ada satu bagian di dalamnya namanya BBM. Berantem bikin mesra. Ada rumusnya. Saya tuliskan, ada beberapa langkah. Kalau berantem harus bikin mesra. Jangan karena benar baik atau baik buruk atau benar salah, itu tidak ada gunanya. Berantem harus bikin mesra. Harus punya itu buku itu. Harus punya buku itu. Dan dibaca, jangan hanya punya saja. Ya. Saya masih tentang perkawinan, karena ini dasar ya. Ya. Mencintai dalam untung dan malang, sehat sakit seumur hidup, apa artinya? Itu berarti mendidik anak secara Katolik merupakan bagian dari janji perkawinan juga. Pada waktu dulu, selalu ditanya pada waktu kanonik, bahkan dalam janji. Dan saya akan menerima dan mendidik anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Janji paling bawah. Itu menjadi bagian dari janji perkawinan. Salah satu yang harus dijawab pada waktu penyelidikan kanonik pasti itu. Tidak boleh menggugurkan maupun punya enak dan mendidiknya secara Katolik. Maka memberikan pendidikan Katolik kepada anak-anak merupakan tanggung jawab orang tua. Dan sebetulnya yang membahagiakan itu ketika anaknya bertumbuh menjadi pribadi yang hebat. Benar ya? Punya duit banyak, punya status hebat, tapi anaknya tidak karu-karuan, orang tua rasanya, aduh, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau lihat anaknya bertumbuh, ikut biabir, ikut bina iman, ikut legio ekaristi, ikut misdinar, lalu nanti menikah di gereja, lalu nanti aktif menjadi prodiakon, waduh bangganya ya orang tua. Rasanya sempurna. Karena itu nanti di sini masuknya pendidikan biabir bina iman itu di sini maksudnya. Pertumbuhan iman anak adalah bagian yang sangat penting, kalau tidak mau mengatakan yang paling penting dalam kebahagiaan orang tua. Maka jangan hanya memberikan pendidikan formal yang hebat-hebat, tapi pendidikan iman itu juga harus justru menjadi dasar. Hebat sekali kalau kemudian hidup imannya tidak berkembang, waduh, rasanya gimana? Justru karena dasarnya itu. Dan disitulah usaha penyempurnaan cinta. Kita akan masuk dalam peranan orang tua dalam pendidikan iman. Ya. Guru utama. Banyak hal yang diserap oleh anak bukan hanya melalui pengetahuan. Ini penting. Bukan hanya melalui pengetahuan, tetapi juga melalui pengalaman dan relasi. Jadi anak-anak kita itu bertumbuh bukan karena disekolahkan di sekolah internasional atau intraspace, enggak ada ya, nasional sama nasional aja ya. Bukan itu, justru karena ini pengalaman dan relasi.
Anak kita itu tahu, seorang anak laki-laki tahu bagaimana menghargai wanita ketika dia melihat papanya gentleman, selalu menggandeng mamanya kemanapun mamanya pergi. Ketika papanya membawakan belanjaan, ketika mamanya belanja. Anak belajar itu bukan dari kata-kata, tapi dari melihat. Kalau papanya tidak menghargai mamanya, anaknya tidak bisa menghargai wanita. Tidak bisa. Dari mana belajarnya? Anak-anak itu ada di dalam rahim mamanya selama 9 bulan 10 hari. Dia jadi satu dengan mamanya. Kalau mamanya senang, anaknya ikut senang. Kalau mamanya susah, anaknya ikut susah. Karena dia jadi satu, bukan terpisah. Dia sungguh-sungguh satu. Nanti ketika lahir baru terpisah. Itu pun perlu proses. Karena itu ketika dia terpisah, dia menangis. Dan ketika dia menangis, apa yang terjadi? Mamanya datang. Lalu dia diam. Oh, mama saya ada, ternyata saya tidak terpisah. Lalu kan tidak bisa bersama terus, kadang-kadang ditaruh, nangis lagi dia. Dengan kemudian mamanya datang lagi. Lalu berkembang dalam diri anak. Oh, nangis bisa mendatangkan mama saya. Itu yang dia pelajari. Maka dia akan nangis supaya mamanya datang. Lama-lama mamanya tahu juga, enggak apa-apa, nanti tidak diam. Lalu enggak datang, lalu anak belajar lagi. Nangis tidak selalu berhasil. Lalu anak umur 2, dia dengan cara menjadi memerintah, marah-marah. Karena kalau marah-marah ngamuk, mamanya ngalah. Jadi dia mencari berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan mamanya, kesatuan dengan mamanya lagi. Persis dalam dialektika itulah orang tua mengajar bukan hanya dengan kata-kata. Dan di situ peranan bina iman nantinya, peranan ke gereja di situ. Demikian juga halnya anak perempuan. Dia tahu bagaimana menghargai laki-laki karena melihat mamanya bersikap terhadap papanya setiap hari. Kalau melihat mamanya selalu melawan, berantem sama papanya setiap hari, bagaimana anak perempuan bisa menghargai laki-laki? Enggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa diajarkan. Salah satu contohnya bahasa. Bahasa itu apakah mamanya ngajari A, B, baru bisa ngomong? Enggak kan? Ngomong dulu baru nanti masuk kelompok belajar atau TK baru diajari A, B. Ngomong dulu mereka. Tidak diajari, mereka belajar sendiri. Karena mendengar setiap hari papa mamanya ngobrol. Dan mereka belajar. Mendengar, melihat, mengalami. Karena itu kesaksian lebih berbicara daripada nasihat atau pengajaran. Ini. Maka penting di sini nanti jangan mengambil pengalaman dari anak. Jangan. Justru memberi pengalaman kepada anak. Karena anak itu belajar dari pengalaman lebih daripada nasihat dan pengajaran. Lebih. Bahkan secara psikologis, ini ada ahli psikologi, master dia, master psikologi. Pasti dia tahu. Dalam komunikasi, kata-kata hanya berperanan 7% sejauh saya tahu. Di bawah 10%. Komunikasi lebih banyak nonverbal. Karena itu, anak itu tahu bagaimana cara menghormati yang lebih tua, karena dia melihat nonverbal. Dia lihat papanya kalau ketemu kungkungnya atau aponya, dia akan hormat. Oh begitu kalau sama orang tua. Anak belajar begitu, bukan diajari dulu pertama-tama. Tapi lama-lama memang kalau dia tidak tepat diajari, ayo bilang apa sama om, sama tante gitu ya, pasti diajari gitu. Tetapi dengan melihat itu jauh lebih penting. Dan seringkali bukan yang dikatakan. Karena itu nanti justru pendidikan iman saya akan masuk di sini. Satu ketika
Mahatma Gandhi didatangi oleh seorang ibu yang punya anak seperti ini. Anak itu didiagnosa oleh dokter penyakit yang sangat aneh. Anak itu bisa menjadi sangat hiperaktif sampai pingsan, sampai menjadi istilahnya trauma tantrum gitu kalau dia makan nasi. Dan itu ketahuan ternyata, nasi. Seringkali kalau yang hiperaktif seringkali masalah gluten ya, punya makan gluten atau gandum yang seperti itu, yang membuat dia bisa tantrum atau menjadi. Nah ini nasi, maka dokternya berpesan jangan boleh makan nasi. Waduh, mamanya mengatakan, syukurlah saya tahu, papanya juga bersyukur. Dia kasih tahu anaknya, jangan makan nasi ya, tetap tidak bisa. Anaknya mau makan nasi. Sudah dikasih tahu makan nasi itu membuat kamu sakit, bla 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 bla, dikasih penjelasan sampai detail. Tetap aja anaknya mau makan nasi. Sampai dia kemudian, lebih baik bawa ke Mahatma Gandhi. Siapa tahu orang suci ini bisa. Dibawalah ke Mahatma Gandhi. Mahatma, anak saya dijelaskan bla bla bla, kata dokter harus tidak boleh makan nasi. Jadi tolong kasih nasihat. Mahatma Gandhi lihat lalu mengatakan, oke, kembali lagi minggu depan. Mau ngasih nasihat, jangan makan nasi aja, kembali lagi minggu depan gimana. Tapi dia nurut karena kata-kata Mahatma Gandhi. Minggu depan dia datang. Dan dia mengatakan, Mahatma ini sudah 1 minggu, tolong kasih nasihat anak saya supaya jangan makan nasi. Dan Mahatma Gandhi bilang, nak, mulai hari ini kamu jangan makan nasi ya. Udah, hanya itu. Terus diam, terus mamanya bilang, udah, sudah, lah setiap hari saya juga begitu. Dan dia pulang. Sejak saat itu, anak itu tidak makan nasi lagi. Kenapa sebabnya? Tahu sebabnya? Karena seminggu sebelum memberi nasihat, Mahatma Gandhi tidak makan nasi. Karena itu anak itu mau. Orang tuanya tiap hari masih makan nasi, gimana ngasih tahu anak itu tidak makan nasi? Enggak bisa. Karena itu Mahatma Gandhi juga tidak mau memberi nasihat ketika dia masih makan nasi. Seminggu dulu. Dan dia seminggu dia tidak makan nasi. Lihat. Banyak hal yang dilakukan bukan karena kata-kata. Itu yang disebut dengan walk the talk. Kalau Anda mendengar video Ibu Teresa dari Kalkuta, kata-katanya sama seperti kata-kata saya. Tetapi kalau mendengarkan Ibu Teresa Anda tersentuh. Kalau mendengarkan kata-kata saya, Anda tetap lari saja, begitu saja. Karena kualitasnya beda. Kualitasnya beda. Ibu Teresa sungguh-sungguh menghayati kesuciannya. Saya jauh, belum. Jadi tidak terlalu didengarkan juga enggak apa-apa. Karena memang beda. Saya harus masih berlatih. Maka untuk mendidik anak, pertama-tama adalah Anda yang berjuang menjadi suci. Anda yang harus berjuang. Kalau anak Anda tidak mau supaya anak Anda baik, Anda yang harus baik. Kalau anak Anda sopan, Anda yang harus sopan. Kalau Anda ingin anak Anda menghormati Anda yang harus menghormati orang tua. Persis itu. Karena mereka hanya menjalankan apa yang mereka rasakan, mereka lihat, mereka alami. Di situ peranannya nanti. Anak-anak dibawa ke gereja. Tidak usah diajari kalau Allah itu maha tinggi. Ketika Anda berlutut, begitu kusuk, Mbah Tuhan, tidak usah ngomong. Anak tahu bahwa itu penting. Banyak hal yang tidak harus dikatakan. Karena itu ada nasihat seorang santo, dia mengatakan, ketika Anda menyembah Tuhan, sembahlah sedemikian rupa sampai orang yang melihat tahu siapa yang Anda sembah. Jangan di depan sakramen Maha Kudus. Yang lihat tidak tahu kalau itu sakramen Maha Kudus, karena kita tidak seperti menghormati sakramen Maha Kudus. Tapi kalau kita berlutut dan kita hormat dengan sangat cinta yang besar,
Yang melihat tahu, anak-anak apalagi, anak-anak lebih peka daripada orang tua. Karena itu Bina Iman menjadi penting. Jangan menganggap bahwa sekolah internasional lebih penting dari Bina Iman. No. Sama pentingnya. Karena mereka mengajari secara kognitif, Bina Iman mengajari secara lain. Yang diajari adalah pengalaman. Yang tidak bisa didapatkan dengan pengajaran kognitif, melalui penjelasan, tetapi melalui tata gerak, melalui nyanyian, melalui penyembahan, itu semua tidak didapat di sekolah mau nasional, nasional plus internasional, out of space, tidak ada itu semuanya. Hanya ada satu di Bina Iman di gereja. Dan karena itu orang tua mempunyai tanggung jawab besar. Ya. Maka sangat penting bahwa orang tua membawa anak-anaknya ke gereja. Di situ akan ada begitu banyak hal yang anak-anak pelajari. Kalau ke gereja itu beda dengan ke pasar. Mereka tahu. Karena itu beri pengalaman kepada anak-anak. Supaya mengerti membedakan. Supaya mengalami bahwa ke gereja dengan ke pasar itu lain. Dan mereka tahu tidak usah dijelaskan. Ke pasar itu beli ini. Ke gereja itu sembahyang. Mereka tahu. Mereka mengerti. Kalau ke pasar dia tidak akan berlutut kepada yang jual beli itu, tidak mungkin. Anak tahu. Dan apa artinya berlutut, apa artinya berdoa, apa artinya menyembah. Mereka tahu dengan sendirinya. Karena pelajarannya tidak lewat verbal, tidak lewat kata-kata, tapi lewat tindakan, lewat contoh. Maka penting sekali. Ini. Yang dipelajari adalah melihat bagaimana. Melihat dan cara serta sikap. Mereka tahu, mereka belajar. Anak-anak belajar jauh lebih banyak daripada yang mereka dengar, tapi juga, terutama juga yang mereka lihat. Dan memang ketika anak-anak itu mengerti dengan sendirinya, mereka akan mengerti bahwa Tuhan itu dihormati. Bahwa Tuhan itu sangat tinggi. Mereka ngerti. Meskipun tidak bisa secara verbal mereka mengungkapkan. Karena itu kalau bertanya malah bingung orang tua. Mama, Tuhan itu rumahnya mana? Malah bingung kan itu? Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang justru sulit. Bagaimana cara menjawabnya? Nanti Anji akan punya jawaban-jawaban itu. Salah satunya juga bisa melalui Bina Iman ini. Maka tahap-tahapnya. Jadi ada tahap-tahap orang tua dalam pendidikan. Ketika di dalam kandungan sampai dengan usia 10 sampai 12 tahun itu masa paling efektif. Jadi kalau di dalam kandungan anak juga sudah mulai belajar. Apa yang membuat mamanya gelisah, takut, anaknya sudah tahu. Dia sudah mengerti. Karena itu ketika dia lahir, kalau mamanya gelisah, dia juga mengalami hal yang sama ketika di dalam rahim dulu. Oh begitu dia. Itu yang menyebabkan dia. Ada trauma masa kecil. Nah sesudah umur 10, anak ingin mulai keluar dari dunia orang tuanya. Bukan berarti bahwa orang tua tidak berperanan lagi, tetapi anak sudah mulai mencari identitas dan otonominya sendiri. Bahwa saya sudah mulai otonom, saya mulai tidak sama. Karena itu dulu selalu bersama-sama, nanti kalau sudah kelas 10, kelas 11, kelas 12, ayo ke gereja, enggak saya sama teman aja. Mulai sama temannya dia sudah tidak terlalu jadi satu. Tidak jelek, karena dia mulai menemukan otonominya. Tetapi ketika masih belum 10 dia masih selalu bersama. Maka pada usia 10 sampai dengan 12 mulai menjadi sikap anak-anak yang ingin sendiri. Ya.
Nah, pada tahap ini peranan peer group atau teman seangkatan menjadi dominan. Persis di sini nanti Biabir masuk. Biabir masuk di sini. Kalau kemudian 10 dan 12 itu kita bermain dengan orang yang salah, sudah, kacau. Karena kemudian pada saat-saat itu identitas sedang dicari. Tidak lagi orang tuanya 100%, tapi orang lain, angkatan. Nah, di situ peranan Biabir, di situ peranan Biabir. Nanti dia akan main bersama dengan teman-teman seangkatannya di lingkungan gereja. Nah, di situ yang tidak bisa dibeli oleh yang lain. Beda sekali. Beda sekali. Anak-anak yang main di sekitar gereja dengan anak-anak main yang mainnya di pasar burung dara gitu. Beda hasilnya. Beda hasilnya. Disitulah peranan orang tua menjadi sangat penting. Tapi ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Memberi pengalaman. Jangan pernah mengambil pengalaman dari anak. Anak harus mengalami. Karena pengalaman guru yang baik daripada yang diajarkan. Contohnya, anak mau manjat pohon, jangan dilarang. Tapi bahaya Romo nanti kalau jatuh bagaimana? Jangan dilarang. Yang perlu adalah memberi dia pengalaman dan menjaga. Kalau toh jatuh, di bawah tidak ada bahaya kaca, paku, dan lain-lain. Kenapa? Karena memanjat pohon itu sekolah yang luar biasa. Ketika dia mengangkat tubuhnya, dia bisa mengukur kekuatan tangan dan kekuatan dahan itu. Kalau dia tidak kuat, dia tidak akan angkat. Kalau tidak pernah manjat pohon, tidak ngerti manjat pohon itu seperti apa. Jangan mengambil pengalaman dari anak. Itu berarti sekali, dia bisa memperhitungkan, oh dahan ini tidak bisa nahan tubuhnya. Yang dahan ini bisa. Tapi kalau terlalu tinggi saya tidak bisa ngangkat dengan satu tangan, harus dua. Anak belajar semuanya itu. Jangan dilarang. Beri anak pengalaman. Tetapi dijaga. Bawahnya dibersihkan dari paku, dari kaca. Seperti itu pendidikan. Pendidikan adalah memberi pengalaman dengan menjaga kemungkinan bahaya sekecil mungkin. Itulah pendidikan. Dan itu yang terjadi di gereja. Itu yang terjadi di dalam bina iman. Yang tidak terjadi di sekolah-sekolah. Saya akan sampaikan, maaf, siapa yang guru di sini? Maaf ya, nanti saya agak mengkritik sedikit guru, tetapi tidak semua guru salah. Tapi kurikulumnya yang salah. Jadi guru kadang-kadang juga tidak sebebas yang dia mau. Nah, kelanjutan yang tadi adalah ketika anak tidak mendapatkan kelompok yang positif, maka warisan nilainya bisa hilang. Yang tadi umur 10 sampai 12. Mungkin masih kecil dia akan ikut orang tuanya. Ada yang namanya dalam pendidikan rumah tangga itu yang ada yang namanya closed system. Closed system adalah pengajaran yang sistem tertutup. Zaman dulu, keluarga-keluarga kita sistemnya tertutup. Orang tua ngajari kakak yang nomor 1. Kakak nomor 1 kalau orang tua nggak ada, dia yang ngajari adik-adiknya ini. Harus nurut semua. Maka kakak pertama ada, kakak kedua ada, semuanya ada itu. Dan kita harus ikut. Sekarang repot. Karena bukan closed system, open system. Bapaknya ngajari gini, bapaknya pergi, yang didengar laptop. Karena nilai-nilai yang diajari bukan hanya closed system dari bapaknya, tapi dari nilai-nilai lain, dari YouTube, dari film, dari apa saja. Bukan closed system lagi, tapi open system. Maka perlu diperhatikan pengaruh peer group ini, pengaruh teman, pengaruh teman seangkatan ini menjadi dominan pada umur-umur 12-13. Bisa sangat cepat ajaran orang tua hilang begitu saja. Sampai orang tua heran, kok bisa begitu? Sekarang justru orang tua seringkali heran. Saya tidak ngajari anak begini kok dia tahu ya? Karena sekarang pengajarnya bukan hanya orang tua. Laptop ngajari, dari YouTube, dari mana-mana itu. Karena bukan closed system, tetapi open system.
sistem pengajaran yang terbuka, sumbernya dari mana-mana. Maka penting sekali orang tua mendorong dan melibatkan anak-anak dalam bina iman anak, BIR, Legio Ekaristi, Antioch, Choice, dan sebagainya. Itu tidak diajari di sekolah. Maka berilah anak-anak pengalaman. Tadi itu saya mengatakan. Pengalaman jangan diambil dari anak-anak, jangan. Anak-anak harus ngalami. Yang diambil adalah bahayanya ketika anak mengalami itu, resikonya. Tetapi anak perlu mengalami. Salahnya cara membesarkan anak-anak di Indonesia, salah satu salahnya adalah ketika anak, saya tidak tahu di zaman sekarang, ketika dulu saya kecil, kalau mendidik anaknya jatuh nangis, oh nangis, jangan nangis ya, ini kodoknya nakal, kodoknya dipukul ya, yang salah dia yang jatuh, dia kodoknya yang salah. Akhirnya anak itu belajar tidak bertanggung jawab. Kalau dia jatuh yang salah kodok, yang salah batu, padahal dia. Harusnya, awas kamu tadi tidak hati-hati sehingga kamu jatuh. Itu yang benar. Jangan kodok yang disalahkan, jangan apalagi nanti kamu ke gereja kalau tidak pastornya marah. Loh kok malah pastornya yang salah loh. Tidak ada hubungannya itu dengan pastor yang marah. Ke gereja itu masalah menghormati Tuhan, you lebih bahagia, Tuhan mengasihi kamu, nanti kamu merasakan. Itu lebih, jangan karena Ramonya marah. Ramonya nggak marah-marah loh, tapi seringkali dikorbankan. Tapi masalah cara pembesaran anak. Nah, di situ anak bertumbuh pada usia tertentu yang tadi itu. Ketika 0 sampai 10 mereka masih bersama, 10 sampai 12 selanjutnya sudah tidak bersama-sama lagi. Maka perlu ada teman seangkatan. Sangat berpengaruh. Yang berikutnya adalah, ini yang disebut dengan kisah bara api. Iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan dan membutuhkan komunitas. Dan di dalam bir ada. Ini ibaratnya seperti, perbandingannya seperti bakar sate. Kalau Anda bakar sate dengan api arang, sudah membara, lalu bakar sate, kemudian salah satu bara yang menyala itu diambil dan dipindahkan ke tempat lain, dan Anda tetap membakar itu, bara yang di sana cepat mati atau lebih awet hidup? Cepat mati. Karena terpisah dengan bara yang lain, benar enggak? Persis seperti itu dalam bina iman. Kalau sendirian Anda ngajari anak itu susah banget loh. Ayo nyanyi, alah berdua nyanyi. Kalau di teman kan ada 10 orang paling tidak, ada gurunya nyanyi bersama gitu. Baranya ada. Dan itu yang tidak bisa dibeli dari bina iman. Tidak bisa ditemukan dari sekolah-sekolah yang lain. Di bina iman itu ada hal-hal seperti itu. Maka kalau iman itu mau terus bernyala, dulu tuh anak saya kecil mau jadi romo loh, rajin. Harusnya sudah SMP kok belas enggak ada sisanya. Lah mainnya sama orang yang lain. Bara apinya sudah hilang. Tidak dijaga dari kecil. Maka penting peer group, teman sepermainan, biabir, bina iman, itu penting sekali. Penting sekali. Jangan dianggap bahwa itu tidak penting. Karena itu gereja membentuk SEKAMI, Serikat Anak Misioner. Dia sejak kecil sudah dilatih bahwa dia bertanggung jawab untuk mewartakan kepada orang lain imannya. Ada penasehat yang mengatakan begini, kalau ingin engkau belajar sesuatu dan belajar sungguh mendalam, jadilah guru. Karena guru kemudian akan belajar dulu, lalu mengajarkan ke orang lain. Dia ingatnya lebih banyak, karena harus bisa menjelaskan, berarti dia harus tahu lebih banyak. Dan karena itu dia belajar. Nah, disitulah. Maka ketika anak-anak masuk dalam SEKAMI, dia bukan lagi menerima saja, tetapi diutus juga mewartakan. Karena misionaris, yang jadi misionaris anak-anak. SEKAMI itu adalah membentuk anak-anak menjadi misionaris. Diutus supaya mewartakan imannya.
Nah, untuk bisa mewartakan imannya, dia sendiri harus beriman dulu dong. Dan itu lebih kuat daripada sekedar yang diajari. Karena itu, anak-anak kami, ayo kamu dikasih uang saku 10.000, yang 5.000 kamu bagikan untuk yang membutuhkan. Nah, dia jadi misionaris melalui derma, apalagi doa, korban kesaksian. Nah, itu dia, ada ahlinya. Nanti bagian itu menarik pasti, karena ada bagian ahlinya itu si Angie. Ya, maka sekami menjadi luar biasa penting, bukan sekedar kegiatan yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Di lingkungan gereja kita SMI, anak-anak mendapat perhatian optimal ya. Ada BIA, ada BIR, ada Legio Ekaristi, ada Misdinar, putra-putri altar. Dari kecil sampai dewasa, gereja kita itu luar biasa. Kalau Anda mau setia dari kecil, ikut dalam pembinaan di gereja itu tidak pernah berhenti pembinaannya. Ada yang disebut dengan ongoing formation di gereja. Dan murah sekali. Anda tidak bayar aja pada tidak datang. Halo, coba. Kadang-kadang dikasih makan loh itu. Pendidikan, coba di luar. Kursus, bimbel, atau apa itu. Mahal bayarnya, sekolah mahal sekali. Di gereja itu ongoing formation tanpa bayar. Malah kadang-kadang dikasih snack, dikasih makan. Heran saya kalau sampai nggak datang. Karena ada ongoing formation. Dan di paroki ini ada 4.000 anak. 4.000. Dan dikasih juga pembekalan seperti ini oleh orang tuanya. Tapi yang datang ya mungkin karena pandeminya. Kalau enggak pandemi mungkin penuh, ya kita enggak tahu. Tapi itu yang terjadi. Nah, karena itu sebetulnya percayalah gereja memikirkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bahkan tahun ini KAJ mendorong kita semua untuk mendampingi anak-anak yang difabel. Tahun ini sampai 5 tahun ke depan, ARDAS, Arah Dasar Keuskupan, mendampingi difabel. Bukan disable ya, tetapi difabel. Sebutannya adalah different abilities. Punya kemampuan tapi berbeda. Bukan tidak mampu, tapi berbeda. Karena itu disebut difabel. Tahun ini menjadi prioritas dari KAJ. Nah, melalui peer group inilah, melalui teman seangkatan itulah, anak-anak belajar menjadi pemimpin. Ayo maju ke depan nyanyi. Dia belajar menjadi pemimpin. Belajar spiritualitas. Mengucapkan selamat pagi, selamat siang kepada Tuhan dalam doa, dalam nyanyian. Belajar bekerja sama, ya. Belajar menerima kekurangan dan kelebihan sesamanya. Serta banyak hal yang lain yang tidak diajarkan di sekolah. Banyak sekali. Maka tidak bijaksana jika orang tua berpikir yang penting itu belajar agar pandai dan nanti mendapat pekerjaan yang baik. Karena itu sudah belajar Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu bisa jalan-jalan ke mall, tidak usah sekolah Minggu, itu salah besar. Salah besar. Justru sekolah mengambil waktu begitu banyak untuk sesuatu yang kadang-kadang membuat tidak seimbang. Terutama dalam kepemimpinan, dalam rohani, dalam kebersamaan, dalam pengalaman yang tidak didapat di sekolah. Karena kognitif sebagian besar. Kegiatan di lingkungan gereja jangan dianggap membuang waktu-waktu percuma. Sekolah itu baik sekali, tapi tidak cukup. Banyak sekali sekarang ini orang pintar sekali, tapi kemudian minteri orang lain. Dan itu karena tidak seimbang. Maka di masa depan, bahkan belajar seperti sekarang, sudah makin tidak relevan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini.
Sekarang problem pendidikan saat ini. Saya minta maaf kalau ada yang guru, tetapi bukan maksudnya. Ini problem pendidikan. Dunia ini sudah berubah begitu cepat. Bayangkan, murid 15 tahun duduk dan mendengarkan instruksi. 15 tahun. Tidak boleh kerjasama. Kalau kerjasama pasti dimarahi. Jadi anak-anak itu 15 tahun kalau ngomong, jangan bicara, dengerin. Bayangkan, selama bertahun-tahun anak disuruh seperti itu, nanti ujungnya, ayo, you harus kreatif. Kreatif bagaimana? 15 tahun suruh dengerin terus gitu, kreatif gimana? Ngomong, ayo, ngomong enggak boleh di kelas tuh ngomong enggak boleh. Jadi kalau ngomong ribut sama temennya, jangan ngomong. Lalu nanti ketika lulus, presentasi, ngomong, bubar kalau dia ngomong. Lah 15 tahun suruh diem terus kok suruh ngomong akhir-akhirnya dari mana ceritanya? Itu yang terjadi, itu yang terjadi. Kerjasama komunikasi dalam proses belajar tidak terjadi, malah dianggap curang. Kalau kerjasama kamu sama temennya, itu enggak bagus itu. Bagaimana ceritanya itu? Kenapa tidak diubah saja hukumnya? You boleh bekerja sama, tapi hasilnya bagus. You mengerti apa yang Anda pelajari. Kerjasamalah. Jangan kemudian, ayo kamu yang kerja, saya yang jaga supaya gurunya enggak lihat. Nah, itu kerjasama yang tidak bagus. Tapi kalau kerjasama yang bagus, supaya mengetahui persoalannya, solusi bersama, justru itu nanti di perusahaan atau di pekerjaan yang diperlukan. Lah kalau sejak kecil, 15 tahun, bertahun-tahun diajari, jangan bekerja sama, menyelesaikan masalah sendiri, jangan bersama. Lah gimana nanti di perusahaan kerjasama sama orang lain? Itu problem pendidikan. Bertahun-tahun anak-anak diajari diam saja, tidak boleh kerjasama itu jelek. Lalu kemudian ketika nanti lulus, disuruh kerjasama, disuruh ngomong presentasi, dan diharapkan bagus. Dari mana ceritanya itu? Dari mana ceritanya? International school, out of speed school, ya sama saja begitu, harus diubah. Konsep itu diubah. Di gereja berubah, dalam bina iman berbeda. You harus kerjasama sama temennya. Solusinya cari bersama-sama. Jangan sendiri. Nah, di situ beda sekali. Sekolah seringkali masih belajar false knowledge. Pengetahuan palsu. Kenapa? Karena hanya mengingat informasi. Otak kita ini tidak untuk mengingat-ingat. Tidak. Bukan untuk ingat-ingat. Tidak. Dan sekolah kita seringkali keliru. Kalau hanya mengingat-ingat, persis itu yang salah. Einstein mengatakan, knowledge adalah sisa dari semua yang sudah Anda pelajari, dan itu yang Anda ingat. Nah, itulah knowledge. Itu knowledge. Yang masih sisa, itulah knowledge. Dan sisanya cuma sedikit. Terus terang. Lebih banyak belajar ketika sedang dihadapi. Maka penting belajar dengan cara perspektif yang berbeda. Ini problem sekolah yang ada di sini. Bukan kesalahan guru-guru. Guru-guru masuk dalam sistem. Mau cara yang lain nggak bisa. Gimana? Nah, ini seringkali terjadi. Padahal namanya ujian itu, 2 minggu sesudahnya ditanyain lagi pasti lupa semua itu. Ayo dijamin itu. Karena apa? Karena belajar tentang sesuatu yang perlu diingat. Oh, bukan begitu. Saya mengajari anak-anak yang pertama-tama adalah cara berpikir. Itu yang paling pokok. Ajari anak-anak untuk berpikir. Satu saja subjeknya, jangan banyak-banyak. Berpikir. Ketika menemukan ini, apa yang harus kamu pikirkan? Bagaimana jalan keluarnya? Tanya kepada siapa? Strateginya bagaimana? Berpikir. Sekarang ini justru sulit sekali mendapatkan anak-anak lulusan universitas bagus yang bisa berpikir. Biasanya adalah mengulangi apa yang sudah diketahui oleh orang lain.
bukan berpikir. Dan itu kesulitan besar. Bina iman dan sebagainya, kita nanti masuk di situ. Di masa depan, dan sudah mulai, pengetahuan keterampilan dasar manusiawi akan digantikan oleh robot dan virtual intelligence. Pasti. Sudah mulai dari sekarang. Kadang-kadang kalau hanya masalah belajar informasi, maaf, kadang-kadang guru kalah pinter sama Google. Kalau gurunya menjelaskan begini, saya cari di Google, loh kok lain ke penjelasannya? Sumbernya sudah tidak satu. Karena bisa belajar dari sumber-sumber yang lain. Pendidikan di masa depan justru pada hal-hal yang tidak tergantikan oleh robot atau virtual intelligence. Contohnya apa? Respect sama orang lain. Tidak bisa belajar dari robot. Tidak bisa. Iman, tidak bisa belajar dari robot. Arts, feeling, tidak bisa belajar dari robot. Tapi false knowledge atau informasi, sekarang banyak sekali. Apa saja ada. Diketik apa yang Anda ingin pelajari ada semua. Kalau sistem pendidikannya masih seperti ini terus di Indonesia, harus dilengkapi dengan biabir bina iman. Nah, itu. Maka penting sekali biabir bina iman itu. Jangan dianggap kalah penting dari sekolah, tidak. Sama pentingnya. Bahkan bisa lebih penting. Karena menjadi dasar untuk pendidikan manusiawi yang lebih maju nantinya. Problem yang ketiga adalah kalau di sekolah itu diajarinya sama, seragam. Matematika sama, fisika sama, sosial sama, padahal masing-masing itu punya kepandaiannya masing-masing. Sekarang ini justru saya belajar ada 8 intelijen, 8 atau 9 ya, tapi pokoknya sekitar itu. Bukan hanya IQ itu mengenai sebab akibat, kemudian penggolongan, kelompok pengelompokan, itu IQ. Yang kedua itu emotional intelligence, secara emosional, secara berkembang, bertumbuh. Ada spiritual quotient, tapi ada yang namanya musical intelligence. Jadi ada anak yang bakat sekali nyanyi, baca not bisa, do, sol, dia bisa. Tapi ada yang tidak punya intelijen itu, do, sol, do sama sol sama saja nadanya, karena nggak ngerti. Dan itu bisa karena tidak punya. Dan itu diajari sama-sama kalau di sekolah. Ya nggak bisa. Kuda, monyet, jerapah, ikan duduk sama-sama. Diajari. Ayo sekarang lomba lari. Yang menang ya kuda. Nggak usah disuruh lomba. Coba suruh berenang. Ikan yang menang. Persis pendidikan sekarang menyamaratakan semua anak-anak kita. Kasihan. Kasihan. Padahal ada begitu banyak intelijen. Ada yang namanya interpersonal intelligence. Itu bisa memahami perasaan orang lain, bisa berempati. Itu interpersonal intelligence. Ada yang seringkali mengeluh, Romo, suami saya itu tidak berperasaan. Nah itu karena intelijennya, interpersonal intelligence-nya minim. Jangan dipaksa. Kalau Anda itu mempunyai talenta 1, jangan diharapkan menghasilkan orang yang seperti talentanya 5. Nanti Anda frustasi. Harus dikenali intelijensi namanya masing-masing. Ada yang namanya spatial intelligence. Spasial, bukan spesial tapi space. Itu pinter sekali kalau memanah misalnya. Dia bisa kira-kira jaraknya tepat gitu. Itu namanya space, jarak. Kinetik ya. Tapi tidak semuanya punya itu. Ada ibu-ibu yang namanya membaca peta itu mau pusing kalau suruh baca peta. Tapi kalau bapak-bapak karena spatial intelligence-nya bagus, sekali datang ke sana tahu. Tapi ibu-ibu kadang-kadang sulit. Karena tidak berkembang spatial intelligence-nya. Sejarahnya begini. Ada buku yang namanya Why
woman cry, dan why woman cannot read the map. Ada buku itu. Jadi wanita kalau disuruh membaca peta enggak bisa. Karena pada waktu dulu yang bisa laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki zaman dulu selalu berburu binatang. Jadi dia bisa memperkirakan, oh di sana masih musim buah, berarti binatang-binatang akan ke sana. Nanti akan ada babi, berarti kalau ada babi berarti ada binatang lebih besar lagi. Akan ke sana membaca. Nah ketika berburu yang laki-laki, wanita-wanita di rumah yang berkembang adalah bahasa. Karena tidak aman, dia harus tahu lingkungannya. Oh, dia ini neneknya ngapain, suaminya sebagai apa, tantenya sebagai apa, dia tahu semua itu. Semua cerita itu dia tahu. Karena itulah yang memberi rasa aman. Yang berkembang adalah bahasa. Maka wanita bisa berbicara satu hari 20.000 kata. Kalau laki-laki sehari sesudah dipaksa, bisa 7.000. Itu sesudah dipaksa. Nah, karena itu laki-laki bisa berburu. Perempuan tidak bisa membaca peta karena tidak berkembang. Namanya archetype knowledge. Pengetahuan yang berdasarkan sejarah zaman dulu. Karena itu, laki-laki kalau belanja sama. Dia belanja dari rumah sudah tahu nanti belanja ke S Hardware sebelah sana. Belanja 5 menit selesai itu. Wanita tidak, jalan sana, jalan sini, nanti yang dibeli apa enggak jelas. Karena memang itu yang terjadi pada zaman dulu. Dan itu masih sampai sekarang, namanya arke. Arke itu kuno, ilmu yang berasal dari zaman kita dibesarkan dulu. Karena itu tidak bisa menyamakan semuanya. Laki-laki, perempuan, ada begitu banyak intelligence. Dan semua harus dikembangkan. Maka anak-anak harus dididik semakin manusiawi, ya. Fokusnya pada kemampuan khas manusiawi, seperti kerjasama, tenggang rasa, mencintai, spiritualitas, berperasaan halus, dan semua itu diajarkan di gereja. Bina iman, bir, legio eucharisti, putra-putri altar, tidak kalah penting daripada sekolah internasional plus, banyaknya plusnya itu. Tidak kalah penting. Maka anak-anak juga perlu diajari menghargai yang ilahi, belajar berkorban, bertanggung jawab, mengasihi soft skill. Saya itu kalau memberi retret, dulu saya 7 tahun di Kaliori, itu tempat retret, tempat Bunda Maria. Kalau retret anak-anak SMP paling seru itu. Yang paling seru adalah hari Minggu. Itu biasanya Jumat sore, Sabtu, nah hari Minggu itu ada retret hari Minggu itu acaranya menarik, yaitu adalah masak. Mulai jam 10 sampai makan siang anak-anak dikasih masing-masing kelompok, kompor, bahan makanan, beras, sayur, suruh masak. Dan biasanya tidak makan siang. Ada yang gosong, ada yang tidak mateng, ada yang baru pertama kali masuk dapur. Lihat itu. Dan kami senang sekali karena membuat anak-anak pertama kali mengerti. Dan ketika dia pulang, ketika sesudah refleksi, dia cerita, waduh, ternyata selama ini mama saya luar biasa. Menyiapkan masakan untuk saya setiap hari. Nah, baru sadar sesudah di Kaliori itu. Kesadaran itu pun tidak dimiliki, tidak muncul tanpa retret itu. Nah, di situ perlu kemampuan untuk soft skill, menghargai, bahkan hal-hal kecil masak. Saya punya teman, dia pandai sekali. Dia menjadi doktor ilmu molekuler, biologi molekul, umur 29, doktor S3. Pandai sekali. Dan menarik sekali ketika berjalan dengan saya ajak ke satu tempat di Kaliori, dekat sana ada satu bukit, ajak jalan ke sana bersama teman-teman yang lain. Dan dia untuk pertama kali melihat pohon nanas.
Saya heran. Kamu biologi molekul S3 29 untuk pertama kali melihat pohon nanas. Jadi selama ini hanya makan nanas, tidak tahu kalau pohonnya seperti itu. Itu yang terjadi. Ada satu teman dari SPAUK, dari Kalimantan Barat, untuk pertama kali melihat pohon semangka. Dan dia baru kali terheran-heran. Saya pikir pohon semangka itu besar sekali. Aduh, siapa yang pernah lihat pohon semangka? Loh, ternyata banyak. Sama sekali itu seperti merambat kecil karena dia tidak mempunyai batang yang cukup besar. Itu yang terjadi. Kita perlu pengetahuan yang lain yang lebih besar daripada yang di sekolah. Ketika memasak hari Minggu anak-anak, ketika rekoleksi di Kaliori, retret hari Minggu memasak, itu aneh sekali. Aneh sekali. Mereka tidak tahu membedakan telur bebek sama telur ayam. Benar loh, tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Dan ketika ditanya, telur itu didapat di mana? Telur kita dapat dari mana? Dari Indomart. Ya benar maksudnya itu, tapi bahwa itu keluar dari binatang itu dia tidak ngerti. Aduh, oke. Hal lain. Tapi itulah betapa kita makin perlu banyak belajar. Berpikir strategis adalah berpikir yang terencana, efektif, dan tepat sasaran. Saya ingin sekarang kemudian menjadi perlu. Seringkali orang tua keliru menetapkan mana yang penting untuk anak-anak. Disinilah awal kegagalan. Karena fail to plan is planning to fail. Gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Ini George Washington DC kalau tidak salah yang bilang. Presiden Amerika itu. Maka perlu orang tua jangan sampai salah merencanakan untuk anak-anak. Yang utama adalah mengirim mereka untuk terus bertumbuh di sekitar gereja. Itu pilihan yang tepat. Kenapa? Ya tadi, di gereja itu ongoing formation, tidak pernah berhenti. Mulai dari biabir, mulai dari misdinar, legio ekaristi, ada yang namanya rosis, ada yang namanya choice, ada yang namanya ME, ada terus tidak ada habisnya itu. Ada pria sejati, ada wanita berhikmat. Siapa yang sudah pernah retret pria sejati? Wanita berhikmat. Wah, itu hebat sekali. Hebat sekali. Tapi Anda pun tidak ngerti. Di gereja ada. Ada semuanya. Dan itu hebat sekali. Tapi seringkali tidak dikenal. Dan itu pentingnya. Merencanakan yang terbaik bagi anak adalah mendampingi mereka bertumbuh dalam ongoing formation yang disediakan di gereja. Murah, pasti baik. Kadang-kadang malah dikasih makan. Tapi seringkali tidak ada yang datang juga. Disitulah, kalau kita fail to plan, is planning to fail. Maka pendampingan anak dengan pendampingan dari kecil sampai besar di gereja itu luar biasa. Saya menjaminnya. Ini sekedar berpikir strategis. Ada yang masalah mendesak tetapi tidak penting. Seringkali kita melakukan yang itu. Yang mendesak dan tidak penting. Ada yang penting tapi tidak mendesak. Nah, yang fokusnya ada di sini untuk pendidikan anak-anak kita. Apa yang penting? Yang penting adalah anak. Jangan yang lain. Jangan mimpi saya, jangan mimpi mamanya. Anak saya harus jadi dokter. No. Bukan. Anak yang penting, bukan orang tuanya. Lalu ada beberapa pembagian. Pertama, sarana yang memadai, tim yang kompeten, proses pendidikan yang manusiawi, dan ini tujuannya, anak menjadi pribadi manusiawi yang berkualitas. Harus ada sarana, harus ada tim yang kompeten, harus ada proses pendidikan yang manusiawi. Dan itu semua ada di Biabir, Bina Iman, Legio, dan sebagainya di dalam gereja. Maka sekali lagi, rencanakan pendidikan yang penting untuk anak Anda. Ini masalah hal-hal praktis yang perlu diajarkan.
Saya sudah terlalu panjang ya waktunya? Enggak? Oh, sorry, sudah lewat ya? Tinggal sebentar saja. Ini masalah HP adalah pengisi kebosanan yang membunuh kreativitas. Orang tua seringkali enggak sabar. Ya sudah, daripada ribut, sudah main HP saja. Itu keliru. Keliru. Kadang-kadang biarkan anak mengalami kebosanan. Kebosanan adalah pintu yang harus dilalui untuk menjadi kreatif. Ingat, beri pengalaman. Jangan mengambil pengalaman dari anak. Daripada anak bosan, kasih gadget aja. Enggak, harus ngalami bosan. Bagaimana caranya mengatasi kebosanan? Muncul kreativitas. Itu pentingnya. Salah satu yang harus diperjuangkan. Nah, saya akan menutupnya dengan ini. Waktu kita terbatas, kesempatan kita tidak selalu datang, kita harus mulai sekarang, mulai dari diri kita sendiri, bersama Tuhan sejak awal, lewat biabir bina iman. Tuhan memberkati. Terima kasih.